Oke, jumpa kembali dengan kita di acara pemulitan anak. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di 1 Samuel 16, seorang raja baru judulnya. Materinya masih diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Silakan kita baca. Seorang raja baru. Tuhan berkata kepada Samuel, "Isilah tanduk dombamu dengan minyak. Aku mengutus engkau ke rumah Isai di Bethlehem. Aku telah memilih seorang dari putranya menjadi raja. Urapilah orang yang akan kutunjukkan kepadamu." Ketika Samuel melihat anak Isai, Eliab, dia berpikir, tentu dialah orang yang Tuhan pilih. Namun Tuhan berkata kepada Samuel, "Bukan dia yang kupilih. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat yang tampak dari luar, tapi aku melihat hatinya." Isai mengenalkan putra-putranya kepada Samuel. Namun Samuel berkata kepadanya, "Allah tidak memilih mereka semua. Apakah hanya ini putra yang kau miliki?" Isai menjawab, "Masih ada yang bungsu, tetapi dia sedang mengembalakan domba." Samuel berkata, "Panggillah dia." Isai pun memanggil Daud. Daud mempunyai perawakan yang baik dan wajahnya tampan. Lalu Tuhan berkata, "Urapilah dia, dialah yang kupilih." Sejak saat itu roh Tuhan menyertai Daud. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dengan rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, jadi ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas, dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Terakhir kita belajar tentang Saul ya. Saul adalah raja yang diangkat dalam geram dan diturunkan dalam gemasnya Allah. Di mana itu? Di Hosea kalau nggak salah ya. Nah, terus di 1 Samuel 16, waktu Saul masih jadi raja Israel, diurapilah Tuhan, nyuruh Samuel mengurapi Daud menjadi raja yang baru. Kenapa kok Saul diganti? Yaitu karena Saul adalah raja yang dipaksakan oleh bangsa Israel yang enggak pada waktunya Tuhan. Terus di dalam kepemimpinannya Saul banyak berbuat kesalahan dan dia nggak bertobat gitu ya. Jadi dia jatuh dalam dosa, tapi dia nggak buru-buru bertobat sampai akhirnya roh Tuhan itu pergi daripada dia ya. Berapa kali dia melanggar perintah Tuhan, disuruh nyerbu orang Amalek, disuruh musnahkan semua, tapi sama Saul rajanya ditangkap, nggak dimatiin, terus ternak-ternak yang terbaik nggak dimusnahkan, malah diambil, disimpan. Tuhan tahu, ngamuk Tuhan. Terus nggak sabaran, disuruh nunggu Samuel datang baru
korban. Samuel belum datang dia sudah pakai acara korban. Akhirnya ngamuk lagi Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan dan dia nggak pernah bertobat. Terus manggil tukang tenung. Sampai akhirnya di 1 Samuel 16 ya, Tuhan bilang, berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anaknya yang telah kupilih seorang raja bagiku. Isai itu bapaknya Daud. Nanti Daud itu salah satu nenek moyangnya Yesus. Ya, dari turunannya Yehuda. Ya, istilah ini. Ketika Samuel melihat anak Isai, Eliab, dia pikir ini orangnya nih, ya kan? Karena perawakannya gede. Tetapi kata Tuhan, bukan dia yang kupilih. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat yang tampak dari luar, akan tetapi aku melihat hatinya. Itu ada di mana ya? Itu ada di ayat ayat 7. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini kamu mesti ingat ya, hanya Tuhan yang bisa melihat hati seseorang. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Makanya di Roma 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dalam teks Inggrisnya dikatakan, itulah ibadahmu yang paling masuk akal. Jadi mempersembahkan tubuh itu suatu hal yang paling masuk akal bagi orang Kristenan, bagi orang Kristen. Ngerti nggak? Dalam teks Inggrisnya nih, dalam teks Yunaninya memakai kata logika. Jadi persembahan yang masuk logika, masuk akal, itu ya mempersembahkan tubuh. Kenapa mempersembahkan tubuh? Kok bukan hati? Ya, padahal kan Tuhan melihat hati, tapi bukan hati. Firman Tuhan bilang kalau kamu persembahkan tubuh. Di Alkitab nggak ada di Alkitab perintah untuk mempersembahkan hati, itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang bisa melihat orang mempersembahkan hati. Kalau Kelly ngomong, aku persembahkan hatiku buat Tuhan, siapa yang bisa lihat? Tapi nggak bisa melihat. Orang lain nggak bisa lihat. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Jadi, tapi nggak tahu kamu ngomong benar atau enggak, itu nggak ada buktinya mempersembahkan hati. Makanya ditulis di sini mempersembahkan tubuh. Karena dari tingkah laku tubuh kamu, dari tindakan tubuh kamu, ya, itu kelihatan isi hati kamu. Kan di sini tulis manusia hanya melihat apa yang dilihat mata. Tubuh ini, gerakan tubuh kan dilihat mata. Tindakan kamu boleh ngomong kamu memberikan hati, oke, tapi tindakan kamu sama nggak? Tindakan kamu sesuai nggak? Gitu loh. Makanya di sini tulis mempersembahkan tubuh. Apakah persembahan kamu itu hidup? Kalau dulu orang perjanjian lama mempersembahkan persembahan yang mati, korban binatang, itu binatang mati. Kalau mempersembahkan persembahan yang mati itu gampang.
tinggal beli binatangnya, kasih ke imam, potong, selesai. Tapi mempersembahkan yang hidup ini susah. Ini harus dikasih lihat dari gerak-gerik kita, dari tubuh kita, dari tindakan kita, dari kelakuan kita. Jadilah persembahan yang hidup. Baru dilihat itu persembahan hidup atau bukan. Terus kudus atau enggak? Ya. Kemarin kita sudah belajar kekudusan, terpisah dari, berbeda dari orang dunia. Ya kan? Gaya hidup kita beda dari orang dunia. Berbeda dari orang dunia, terpisah dari orang dunia. Enggak sama dengan orang dunia. Persembahan kamu, tubuh kamu tuh, gerak-gerik kamu kudus apa enggak? Berbeda atau enggak dengan orang yang enggak kenal Tuhan? Berbeda atau enggak dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita waktu sebelum lahir baru, kehidupan kita tanpa Allah. Dilihat tubuh kita, gerak-gerik kita. Makanya di sini mempersembahkan tubuh. Berkenan atau enggak kepada Tuhan? Bukan berkenan kepada manusia lain. Berkenan atau enggak pada Tuhan? Gitu. Baru dikatakan itulah ibadahmu itulah persembahanmu yang masuk akal. Kenapa masuk akal? Kenapa mempersembahkan tubuh itu dibilang persembahan yang masuk akal? Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Yesus sudah menghancurkan tubuhnya bagi keselamatan kita. Makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita dalam berkesenangan seperti itu. Banyak orang yang mempersembahkan tubuhnya untuk hal-hal yang lain, untuk kekayaan, pergi ke dukun, dia persembahin tubuhnya untuk kekayaan, ya kan, untuk ketenaran, untuk kesuksesan. Banyak orang mempersembahkan tubuhnya untuk dunia. Tapi di Kristen enggak, firman Tuhan bilang persembahkan tubuhmu ke Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang paling masuk akal. Oke? Nah, kita nyambung lagi di sini. Terus Daud diurapi sebagai raja. Itu di 1 Samuel 16 ayat 13. Ya. Nih, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sedangkan Saul, ayat 14, tapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. Ingat kemarin kita belajar kan, Roh Kudus di Perjanjian Lama itu cara-cara berbeda dengan di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu dan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Suatu hari rohnya itu bisa ditarik. Gitu. Roh Kudus bisa ditarik kalau di Perjanjian Lama. Belum tentu semuanya diberikan kepada anak Tuhan. Beda dengan di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Baru semua Roh Kudus itu, orang-orang yang terima Roh Kudus itu pasti disebut anak Allah, anak Tuhan. Dan sifatnya kekal, nggak bisa ditarik. Ya. Dan ingat, harus ada confirm dari Tuhan. Ini kan dikatakan di sini. Isai pun memanggil Daud. Daud punya perawakan yang baik dan wajahnya tampan. Lalu Tuhan berkata, urapilah dialah yang kupilih. Sejak saat itu roh Tuhan menyertai Daud. Jadi ada confirm dari Tuhan. Sama di kita Perjanjian Baru juga. Lahir baru itu ada peristiwa penginjilan, pertobatan, percaya, dan keselamatan itu harus ada konfirmasi dari Tuhan sendiri. Bukan dari pendeta, bukan dari gembala, bukan dari orang yang menginjili kamu, bukan. Harus Tuhan yang ngomong ke kamu,
kalau kamu sudah diselamatkan. Ngerti? Ya, itu baru keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Daud pernah jatuh ke dalam dosa nggak? Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Dia pernah dia pernah berzina sama perempuan, suaminya dibunuh sama dia. Daud ini melakukan dosa yang fatal, bahkan itu dosa yang membuat dia nggak layak jadi raja. Fatal dosanya. Tapi Daud ini, ya kita sudah belajar loh, orang yang lahir baru masih bisa melakukan dosa, tapi dia akan peka terhadap dosa karena ada Roh Kudus yang menegur dia. Buru-buru dia buru-buru bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan. Daud juga gitu, waktu dia berbuat dosa, dia ditegur sama temannya Nathan kalau nggak salah tuh, langsung dia bertobat. Itu ada di Mazmur 51 untuk memimpin, Mazmur 51 untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Di sini dia bertobat. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkan aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Ya, sampai di nih di ayat 11. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Jadi roh itu bisa diambil. Daud tahu. Daud bertobat dan ngomong, jangan mengambil rohmu yang kudus dari aku. Waktu itu dia kehimpit dengan masalah dia, dan dia menguatkan diri ke Tuhan dan dia bertobat. Daud ini raja yang paling mengerti sama yang namanya dosa. Nanti, ya, dari kata-katanya kelihatan. Sebab aku sendiri sadar senantiasa bergumul dosa terhadap engkau, aku berdosa kepada Tuhan, melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dia orang yang sangat ngerti dengan namanya dosa. Di Mazmur 103, ya, Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih kesetianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Papi udah bilang kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Daud paling ngerti. Ya. Timur dari barat itu nggak terhingga. Jadi Tuhan ya, menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Sebab Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa kok Daud bisa ngomong kayak gini? Sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi. Langit itu juga gak terukur. Jadi kasihnya Tuhan tuh gak terukur buat orang-orang yang takut akan Dia. Dosa kita itu dijauhkannya juga gak terukur. Kenapa kok Daud bisa ngomong begitu?
Padahal Tuhan itu adil, dia hakim yang adil. Kalau orang berdosa harus dihukum. Tapi Daud bisa ngomong seperti ini, kenapa? Karena dia percaya sama janjinya Tuhan akan adanya Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan, yang berasal dari keturunan Daud. Jadi Yesus anak Daud, tapi Daud memanggil dia Tuanku. Ya. Jadi karena ada janji Tuhan, kalau dulu mereka ini hanya korban binatang, ya mereka korban binatang dengan iman yang terarah kepada Mesias yang dijanjikan. Tapi itu sebenarnya masih membuat mereka nggak yakin. Kenapa? Karena itu darah binatang waktu itu. Itu butuh iman yang luar biasa seperti Daud, dia bisa yakin sampai kayak gitu. Padahal dia cuma ngorbanin darah binatang. Beda dengan kita yang sudah menikmati pekerjaan Yesus di kayu salib. Iman kita, iman ke belakang yang sudah terjadi. Iman kita lebih pasti daripada Jadi kita punya Allah yang kasihnya sempurna, murkanya sempurna, Allah yang sempurna. Kalau kita berdosa, dia Tuhan yang selalu siap membuka tangannya, selalu siap. Dia selalu mencari kita. Kalau sama seperti dia mencari Adam waktu berdosa. Adam, di mana engkau? Ketika kita jatuh dalam dosa, kita pasti tersesat. Kalau Tuhan gak cari, kita pasti binasa. Apa tandanya ketika Tuhan mencari kita? Ketika hati kita terbuka, Roh Kudus membuka hati kita, kita tahu kita berdosa. Itu tandanya kita harus buru-buru segera melemparkan diri kita kepada kasih Tuhan, bertobat. Apa tandanya kamu sudah diselamatkan? Tandanya kamu akan terus hidup di dalam pertobatan. Tuhan akan terus mengerjakan pertobatan di dalam kamu terus menerus sampai kamu mati, dan Tuhan akan terus mengerjakan iman kamu. Kamu akan terus menerus percaya. Iman kamu, kepercayaan kamu akan semakin dalam, kuat. Itu tandanya kamu orang diselamatkan. Dan kamu mengeluarkan buah, matang. Jadi serupa seperti gambaran Kristus. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kamu sudah belajar, Pak sudah belajar, kita harus menguji diri kita. Jadi, menguji diri kita sendiri, apakah Tuhan sudah bekerja di dalam kita, memproduksi buah kita, mengubah natur kita, mengubah karakter kita. Dulu benci sama Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Dulu mengasihi dosa, sekarang membenci dosa. Kalau misalkan Allah itu baik, kenapa dia baik? Karena dia membenci kejahatan. Sedangkan kita manusia jahat. Terus apa yang Tuhan kerjakan untuk manusia yang jahat? Dia utus satu-satunya anaknya yang dia kasihi untuk hidup taat, berkorban, mati kayu salib, mengambil semua hukuman yang mesti ditimpakan pada kita, mati, bangkit sebagai lambang kemenangan kita orang berdosa. Ketika kita bertobat, kita diselamatkan masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Itu yang Tuhan kerjakan untuk manusia yang jahat. Tapi kan itu di luar kamu. Terus apa yang Tuhan kerjakan di dalam kamu? Gitu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kita dari dosa-dosa kita itu?
Ngerti? Apakah kamu sudah membenci dosa, mencintai apa yang Tuhan cintai, dan membenci apa yang Tuhan benci? Itu yang mesti kita uji di dalam hidup kita. Oke? Ngerti ya? Sampai ketemu lagi besok.